Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini dalam rangka safari Ramadan Prima DMI atau Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan apa yang telah sedang dan nanti akan kita laksanakan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pengurus Badan Syara dan Jamaah Masjid Nurul Yakin mengucapkan terima kasih banyak atas program yang telah dicanangkan oleh Prima DMI Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ketua DMI Provinsi Maluku Utara untuk memandu jalannya safari Ramadan pada malam ini. Untuk itu dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan qurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man qala rabbi Allah summa istaqam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid Nurul Yakin, yang kami hormati Sekretaris Bendahara, Bapak Imam, pengurus masjid, remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim, yang kami hormati Ibu Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara, yang hari ini juga hadir bersama kita di sini. Mungkin di sini ada ibu-ibu majelis taklim, berkunjung juga yang mewadahi majelis taklim Provinsi Maluku Utara di sini bersama kita, yaitu Ibu Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar. Kemudian ada Habib dai muda tersohor Habib Syekhan bin Ahmad Albar, yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren di pondok pesantren eksklusif Nurul Muhtadin Jakarta. Jadi ini salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Indonesia, yang alhamdulillah Habib Syekhan baru selesai menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren tersebut. Dan yang kita banggakan sama-sama, yang juga kita nantikan kehadirannya, Adinda Baso. Adinda Baso ini adalah merupakan peserta Hafiz Indonesia RCTI 2023, yang hari ini juga hadir untuk bisa meramaikan kegiatan pada hari ini. Kenapa kami hadirkan Baso? Karena ingin memotivasi seluruh orang tua, anak muda, anak-anak. Ya, di sini juga ada Abi
ahlinya bakso. Jadi bakso ini peserta Hafiz Indonesia 2023, kakaknya Ainun 2022 ya, 2021. Oh 2021, ini 2023. Sedikit cerita dari ahlinya bakso itu, mereka ini keluarga Al-Quran, di rumah juga murajaah Al-Quran, menghafal Al-Quran dari kakaknya yang satu imam di mana? Di belakang sofi mebel ya, yang hafalannya 20 juz. Dan ini adik kita bakso ini sebentar nanti bisa kita uji hafalannya ya, adik kita bakso. Mungkin seperti itu tujuan daripada safari Ramadan pengurus Prima JMI Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara, sampai untuk bersilaturahmi dengan pihak BKI Masjid, juga pihak remaja masjid, supaya masjid-masjid ini tahu bahwa remaja masjid itu ada ya. Bukan remaja masjid terada, tapi remaja masjid itu ada dan aktif kegiatan-kegiatannya. Dan kami setiap Ramadan, dan ini tahun yang kelima, aktif istiqomah untuk bisa syiar di masyarakat ya, syiar di masyarakat untuk saling silaturahmi dan juga menghadirkan adik-adik dan dai-dai muda yang hebat-hebat untuk memotivasi generasi muda Maluku Utara. Mungkin itu saja. Oke, itu saja perkenalan singkat. Karena tahun kemarin juga kami sudah safari di sini, tahun ini juga kami safari. Langsung saja saya persilahkan kepada dai muda Habib Syekhan bin Ahmad Albar untuk menyampaikan tausiah pada malam ke-19 Ramadan hari ini, dan tepatnya pada tarawih yang ke-20, kepada Habib Syekhan bin Ahmad Albar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qail biqawlihi ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dha'a wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqat illa wa farrajahu Allah. Amma ba'du, yang sama kita muliakan, yang kita hormati Ketua BKM Masjid Nurul Yaqin, yang kita hormati dan yang kita muliakan para imam masjid yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ini kalau saya sebut namanya satu-satu keburu insah betul. Lagi sebut nama fulan-fulan azan subuh, terlalu lama. Apalagi sebut bapak-bapak satu-satu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Khususnya kita sebut di sini ada Ustadz Haikal, Ketua Prima DMI Maluku Utara, ada juga Umi Masni bin Syawbahar, ini saya punya ibu juga, Ketua apa ya Umi Masni? BKMT Maluku Utara. Ada hadir juga di sini saya punya ayah Sayyidul Walid Habib Ahmad bin Syekh Albab. Kita doakan semua ini mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat afiat, amin. Banyak duitnya, amin. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini tidak kita keluar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya utang lunas. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Yang belum dapat anak, dapat anak. Ini dapat jodoh yang paling kencang karena anak ini. Kalau bahaya ini anak dua di sini. Nah, tapi mudah-mudahan semua hajat kita kabul. Saudara, tidak berpanjang lebar lagi,
Saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, saudara, kita sudah melewati kurang lebih 20 hari Ramadan, betul? 20 hari kita lalui. Itu dikatakan Ashruna Ramadan qad dhahaba wa ashruhul akhar dhahabun. Nah, itu dalam bahasa Arab indah unik. Beda harokat, beda harf. Yang pertama dhahaba, yang kedua dhahabun, sama tulisannya. Apa dikatakan Ashrun Ramadan qad dhahaba? 20 Ramadan itu sudah pergi, sudah hilang, betul? Boleh bisa nggak kita tarik? Sallallahu alaihi Muhammad. 20 hari itu sudah hilang, sudah pergi. Tapi wa ashruhul akhir dhahabun. Tapi 10 hari terakhir ini emas. 10 akhir ini emas, mahal. Intisari Ramadan itu di 10 akhir ini. Sebagaimana dikatakan bahwasanya innamal a'mal bi khawatimiha. Amal perbuatan kita semuanya dilihat itu di finishnya, di akhirnya ini nih. Kalau akhirnya baik, maka mudah-mudahan Ramadan kita seluruhnya baik. Tapi kalau akhirnya ini kita sudah lalai, kita sudah lupa dengan masjid, lupa dengan tarawih, itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Kenapa Ramadan ini sudah disimpan di 10 akhir itu? Lailatul Qadar ada di 10 akhir ini. Tinggal kita cari. Cuma kita lihat saudara orang, ini banyak di medsos, Instagram, di Facebook. Nah, itu orang bilang ini 10 hari terakhir tinggal pemain inti. Nah, tinggal pemain inti aja, yang lain jadi cadangan di rumah. Tinggal sedikit, betul. Kita lihat awal Ramadan itu, ini masjid sampai di luar, mungkin begitu Pak Imam. Yes, sampai di luar, sampai di atas mungkin full. Tapi lihat, malam sekarang tinggal segini. Ini pemain inti. Tapi jangan sedih, saudara. Saya ingatkan kepada antum, perang Badar itu yang hadir cuma 313 orang. Perang Uhud 1000, perang Hunain 10.000, Fathu Makkah 10.000. Perang Badar berapa? 313, sedikit. Tapi yang sedikit itu adalah sahabat Nabi yang paling istimewa. Jadi Nabi punya sahabat, saudara, 124.000. Berapa? Adik-adik berapa? 124.000, banyak. Di antara 124.000 itu, siapa yang paling mulia? 313 ahli badar. Sampai kita jadikan sholawat. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo sama-sama sholawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah Ibu tahu nggak tadi kita baca itu apa? Tawassalna bismillah. Kita bertawasul dengan nama Allah. Wabil hadi Rasulillah. Kita bertawasul juga dengan Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Wa kulli mujahidin lillah. Kita bertawasul dengan seluruh mujahid di jalan Allah. Dan juga intinya kita bertawasul dengan ahlul badar 313 tadi. 313 tawasul bi ahlil badri ya Allah, mudah-mudahan diterima. Ilahi fir wa akrim
ampuni kami, wa akrimna, dan muliakan kami, binailil matalib minna, dengan memberikan kepada kami apa-apa yang kami inginkan, wa daf'i masa'atin anna, dan singkirkan kesusahan, bencana, apalagi kesengsaraan dari kami. Berkat siapa? Bi ahlil badri ya Allah, dengan keutamaan ahlul badar itu. Berarti luar biasa ini ahlul badar. Kita berada di tanggal 19 Ramadan. Ahlul badar itu perang Badar tanggal 17 Ramadan. Makanya orang itu di Ternate ini belum ngerti. Orang pada bikin 17 Ramadan nuzulul Quran kok. Ya. Tapi kalau kita di Jakarta itu bikin nuzulul Quran dan peringatan peristiwa perang Badar sekalian, dua. Jadi di nuzul Quran juga haul ahlul badar. Kenapa? Mereka ini sahabat Nabi yang terbaik. Nah, kita kembali ke poin pertama. Mereka ini sahabat yang terbaik, yang paling agung di sisi Allah. Mereka sedikit, namun dalam kita ini yang sedikit ini jadi orang-orang terbaik. Amin. Di antara satu Ternate, satu kampung ini yang datang perang cuma kita ini. Namun dalam kita ini yang jadi terbaik ke ahlul badar tadi. Amin. Amin. Sedikit. Ya, ahlul badar sedikit. Makanya orang-orang ini terpilih, kita juga ini amin, karena kita terpilih. Sedikit. Para ahlul badar 319, kita ini mungkin nggak nyampe 100 orang. Tapi ini pemain intinya. Ini orang-orang yang istiqomah. Saudara, saya ini baru lulus pesantren. Saya cerita sedikit. Waktu saya awal masuk pesantren itu saya ini angkatan pertama, jadi saya keluar pertama. Itu yang masuk pondok, angkatan saya itu ada 43 orang. Ada 43. Begitu saya masuk, saya punya guru, ada namanya Habib Utsman Al-Kaf. Habib Utsman Al-Kaf itu bilang begini, ini ente lihat, kanan kiri, muka belakang ente lihat, muka-mukanya ente ingat-ingat kan? Ada berapa orang? 43. Coba nanti ente lihat yang bertahan sampai akhir berapa. Dan saya buktikan, saudara, kita 43 orang yang wisuda cuma 15 orang. Yang bertahan sampai akhir 15 orang. Kita dapat ijazah, kita yang dapat talbis, kita yang dapat talbis itu kalau guru itu kalau udah selesai dikasih ijazah sorban, dikasih imamah. Jadi kita pakai imamah, pakai sorban itu bukan asal, bukan baru tobat sedikit pakai imamah segede, enggak. Belajar dulu, hafal dulu. Iya, nggak asal. Makanya orang zaman sekarang ini asal pakai imamah, akhirnya pakai imamah nongkrong di pinggir jalan sambil merokok. Ini pakaian kan? Ini pakaian sahabat, bukan asal pakai untuk rokok nongkrong pinggir jalan, itu nggak ada adab sama pakaian tadi. Betul. Jadi kalau mau pakai belajar dulu ya. Saya belajar mondok 7 tahun. Insya Allah kalau ada rezeki, ada jalan, mau lanjut lagi ke Hadramut. Nggak masalah. Jadi ini saya kasih tahu, kalau baru tobat bagus, mau pakai sunnah Nabi, ahsan, sholat. Saya mau pakai imamah, Allah, pakai buat sholat, bukan buat nongkrong, bukan buat bukhon, rokok, pinggir jalan, bukan tempatnya. Ya, betul. Nah, jadi kalau mau pakai sorban, mau pakai imamah, itu lihat-lihat tempatnya. Ini tempatnya pas nggak saya pakai kayak gini. Kalau nggak ente bukan menghidupkan sunnah, ente bikin hancur sunnah Nabi Muhammad. Ya, jadi pakai sorban nggak apa-apa. Pakai imamah nggak apa-apa, ke masjid bukan di pinggir jalan, bukan di mana-mana. Itu poin pertama, sudah. Jadi 10 akhir ini manfaatkan, cari Lailatul Qadar, wal fajri wa layalin ashri. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr, demi waktu fajar, waktu pagi. Kemudian Allah bilang demi layalin ashri, 10 malam. Allah berfirman dengan 10 malam. Ulama tafsir itu mereka mengatakan beda pendapat. Ada yang mengatakan layalin ashr, malam 10 yang Allah bersumpah dengan namanya itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya, ada yang bilang 10 awal Dzulhijjah sampai sholat Idul Adha. Itu Allah berfirman dengan 10 malam itu. Ulama tafsir lain mengatakan layalin ashr itu 10 awal Muharram. Tapi ada ulama yang mentafsirkan walayalil ashr, demi malam 10 yang agung, itu adalah malam terakhir Ramadan. Ini malam agung ini. Jangan sibuk di mall, jangan sibuk di pasar, jangan sibuk di mana-mana, sibuk iktikaf. Poin yang kedua yang saya sampaikan, iktikaf. Saudara, Nabi SAW
diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Karena Nabi SAW ya'takifu fil masjid fi ashril awakhir min Ramadan. Nabi itu di 10 akhir Ramadan itu Nabi i'tikaf. Nabi di masjid nggak keluar. Nabi berdiam diri. Apa itu? I'tikaf itu apa? Al-i'tikaf al-lubthu fil masjid lil ibadah. I'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk ibadah. Nah ini saudara, sebelum saya lanjut, ini kira-kira tadi awal masuk masjid ada yang ngaji i'tikaf nggak? Nah lupa. Saya tadi pas masuk masjid saya niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Niatnya bagaimana? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau kalau susah pakai bahasa Indonesia enggak apa? Ya Allah saya niat i'tikaf di masjid ini. Selesai. Yang penting jangan lupa. Apalagi di bulan Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan. Betul. I'tikaf itu apa kata Nabi? Siapa orang beriktikaf di masjid maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu di bulan-bulan biasa. Berarti kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Kita tahu ibadah sunnah di Ramadan itu pahalanya seperti ibadah wajib. Berarti kalau kita i'tikaf sunnah dapat pahala seperti pahala wajib. Nah saudara, ini saya ajarkan sama Anda. Ada namanya itu politik, strategi di dalam beramal. Strategi dalam beramal ini yang bisa mendapatkan itu hanya orang-orang yang punya ilmu. Jadi beda, ibadah orang gak punya ilmu sama orang yang punya ilmu beda. Saya kasih contoh begini, i'tikaf aja. Coba ibu-ibu, bapak-bapak fokus sedikit ya, ini Anda ajarkan antum biar antum bisa mengerti. Jadi ibadah ini ada beberapa trik itu bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Kalau bulan puasa Ramadan, pahala sunnah itu jadi seperti wajib. Berarti kalau pahala wajib itu seperti 70 kali pahala di luar Ramadan. Jadi kalau kita sholat sunnah, ba'diyah itu seperti dapat pahala kayak kita sholat maghrib. Contoh. Berarti kalau kita sholat maghrib, pahalanya seperti 70 kali sholat maghrib di selain Ramadan. I'tikaf itu ibu bapak hukumnya sunnah. Tapi ulama ngajarin kita, kalau di bulan Ramadan kita kalau i'tikaf di masjid jangan jadikan i'tikaf sunnah. Sayang. Nanti kalau dilipat gandakan pahalanya kayak wajib. Tapi jadikan i'tikaf itu seperti wajib. Bagaimana caranya? Niat nazar. Nah, ibu bapak-bapak tahu nazar. Nazar itu wajib untuk kita. Jadi kalau kita nazar, ya Allah saya nazar nih, pengen i'tikaf di Masjid Nurul Yakin. Nazar. Begitu kita masuk Masjid Nurul Yakin, kita i'tikaf, maka jadi wajib hukumnya, betul. Berarti hukum i'tikaf di Masjid Nurul Yakin bagi kita apa? Wajib. Maka pahala yang kita dapat bagaikan kita i'tikaf wajib 70 hari. Jadi kalau caranya bagaimana? Niat aja. Nazartul i'tikaf di hadzal masjid. Saya nazar beriktikaf di masjid ini. Begitu kita masuk di masjid, kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid al-mandur alayya ma dumtu fi lillahi ta'ala. Susah deh bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah saya nazar nih mau i'tikaf di Masjid Nurul Yakin. Sudah nazar, nanti hukum i'tikaf bagi kita wajib. Pas masuk ke masjid niat aja. Ya Allah saya beriktikaf di sini karena nazar saya. Karena Allah Ta'ala. Pahala i'tikaf kita yang sebentar dihitungi seperti pahala wajib 70 kali di selain Ramadan. Terus ada pertanyaan ini terakhir, ini ilmu yang ada ilmunya sedikit ya. I'tikaf itu harus di masjid atau di musola boleh? Nah ini suka pertanyaan banyak kayak begini. Beb, Anda mau i'tikaf Beb, tapi di kampung Anda gak ada masjid, adanya musola, adanya surau, adanya langgar, boleh nggak? Boleh. Kenapa, saudara, di dalam fikih itu, di dalam fikih masjid itu dibagi menjadi dua. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, kayak gitu. Ini masjid kan dipakai untuk sholat Jumat. Ada namanya masjid ghairu jami', masjid yang bukan jami', artinya masjid tapi nggak dipakai sholat Jumat. Musola itu, kalau kita ikut kaidah ini, musola itu dihukumi masjid. Cuma masjid yang tidak dipakai
Jumatan. Jadi sama-sama masjid, cuman orang Indonesia beda. Sholat, surau, langga. Tapi hakikatnya dia itu masjid. Cuman bedanya dia masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Jadi bedanya itu masjid jami sama masjid ghairul jami. Berarti kalau ada mau itikaf di musola boleh, boleh. Menurut pendapat yang membolehkan. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh. Karena itu wakafnya bukan untuk masjid, untuk sekedar tempat ibadah. Cuma terlepas dari khilaf, daripada nggak itikaf di musola boleh nggak? Boleh. Jadi kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Terus itikaf harus lama, harus satu malam nggak harus. Kita tadi datang sholat isya, duduk di sini, sholat tarawih, sholat apa namanya, dengan ceramah, itikaf pulang nggak apa-apa. Itikaf nggak harus satu malam. Kalau mau satu malam, aksan, pahalanya lebih gede lagi, gitu. Tapi jadi jangan berharap nggak mau nginep di masjid, nggak usah itikaf, jangan, sayang. Jadi walaupun sebentar, tetap itikaf. Jadi walaupun kita nggak bisa ikut, biasanya kan ada di Al-Munawwar, di mana-mana satu malam. Kalau nggak ikut, nggak masalah, juga nggak masalah. Yang penting kita sholat, kapan kita datang, niat aja itikaf, dapat pahala. Karena di Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, yang saya mau sampaikan terakhir ya, ibu-ibu, ini bapak kayak udah mengantuk semua ya. Masih lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjutnya tapi mukanya nggak ikhlas semua ini, bagaimana ini? Nggak apa-apa, dikit aja ya, setahun sekali. Betul? Setahun sekali. Terakhir saudara, kalau kita tahu ibadah ini dilipat gandakan oleh Allah pahala, maka kita harus tahu juga kalau dosa, kesalahan yang kita perbuat di Ramadan itu dilipat ganda juga. Jadi jangan bikin dosa, jangan bikin maksiat di Ramadan. Terutama saudara, mungkin ya, kita ini kalau masuk Ramadan udah enggak bikin dosa-dosa yang kita kayak tidak udah tinggal. Tapi ada satu dosa ini juga yang bagi kita ini betul-betul susah dilepas. Dosa apa? Dosa ghibah, betul. Menggunjing orang, gosip. Betul. Kita mau Ramadan gabung, gosip ini enak betul. Nikmat betul gosip ya. Omongin orang itu enak betul. Hati. Gosip itu di dalam Islam pahalanya itu lebih gede, lebih besar daripada 80 kali berzina. Itu ghibah. 80 kali berzina itu lebih besar dosanya gosip. Jadi antum bayangin kalau gosip di Ramadan itu berapa kali bis? Dilipat gandakan juga. Makanya Nabi Muhammad itu kalau masuk bulan Ramadan, Nabi berdoa, Allahumma salimna fi Ramadan wa salim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkan Ramadan dari kami dan selamatkan kami di Ramadan. Maksudnya selamatkan Ramadan dari kami apa? Selamatkan Ramadan jangan sampai dikotori oleh dosa-dosa kami. Jangan sampai Ramadan ternodai oleh kita. Kemudian selamatkan kita di Ramadan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita berbuat dosa di Ramadan. Jangan sampai kita mengkotori kesucian Ramadan. Jadi saudara, ghibah ini tinggalin. Dikit-dikit gosip, dikit-dikit omongin orang, hati-hati. Bapak 80 kali zina loh dosanya. Kita takut zina, jangan itu zina, nggak boleh. Tapi kita ghibah apa aja. Bahkan lebih besar Pak, dosa ghibah itu. Dalam hadis Nabi katakan, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada kebaikan tanda seorang itu Islamnya sudah benar, Islamnya sudah betul, itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting bagi dia. Kita jangan sibuk ngurusin orang, urusin diri sendiri. Oh itu bulan tadi malam dia begini, ente tadi malam dia gimana? Oh itu orang tuh dia begini, ente udah betul atau belum? Urus saja diri sendiri dulu. Hati kita bersih. Ulama-ulama Hadramaut itu saudara, kenapa mereka itu terkenal kewaliannya? Kita tahu Habib ini, Habib itu, dari Hadramaut semua wali. Kenapa? Karena manhaj ulama karim itu adalah menjaga diri sendiri, jaga hatinya, jaga haidnya dia, menjaga daripada dosa, dan jaga orang lain. Jaga dulu diri sendiri. Kita ngapain ngomongin orang kalau dalam diri kita masih ada kekurangan, betul? Ngapain gibahin orang kalau kita masih suka bikin dosa juga, betul? Dulu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di giliran Sayyidah Aisyah. Artinya ini jadwal Nabi pergi ke rumah Sayyidah Aisyah, karena Nabi punya istri kan ada banyak. Begitu
Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah ini kepanjangan atau gimana nih? Lanjut lagi Ustaz. Terakhir ya, terakhir. Ini terakhirnya terakhir. Tadi kan terakhir. Sekarang terakhirnya terakhir. Sayyidatina Aisyah begitu sama Nabi datang istrinya yang lain. Nah, datang madunya nih, bahasa madu dia datang. Minta izin. Wahai Aisyah, ini emang giliran antum sama Nabi, tapi saya ini ada keperluan penting yang harus saya omongin dengan Nabi. Ada penting nih, ada hajat. Jadi silahkan. Akhirnya ini istri Nabi datang kepada Nabi bicara keperluan dia, semua hajat dia, sampai selesai pulang ke rumah lagi. Karena memang bukan waktunya, bukan waktu sama Nabi. Nabi waktunya sama Sayyidatina Aisyah. Begitu pulang istri Nabi, Sayyidatina Aisyah ngomong kayak gini, ya Rasulullah, innaha jamilah, lakinnaha hakada. Nah, dia nggak ngomong nih, Sayyidatina Aisyah ngomong gini, wahai Nabi, itu istri antum yang tadi itu cantik betul. Nah ini bingung kalau kira-kira lakinya kawin lagi bisa muji maju juga. Nah, ini Sayyidatina Aisyah dia puji, ya Rasulullah, itu istri antum cantik, lakinnaha hakada, tapi dia begini. Maksudnya begini apa? Dia pendek pahanya. Ini maaf ya ibu bapak, Sayyidatina Aisyah nggak ngomongin, nggak bilang kayak gini. Ya Nabi dia kok pendek banget ya, dia kok nggak tinggi, dia kok nggak kayak gitu. Dia cuma ngomong, tapi dia begini ya Rasulullah. Jadi pendek, nggak tinggi. Cuma begitu aja. Itu Nabi marah. Nabi Muhammad marah, kemudian Nabi bilang begini, ya Aisyah, ketahuilah, kalau tadi omongan ente itu yang bilang itu dia begini, dia pendek maksudnya, itu dibuang ke laut. Itu laut satu dunia bakal busuk karena dosamu. Dosa gibah itu. Lautan ini akan busuk baunya, akan tercemar karena ucapan tadi gibah. Dia janji sama gibah, jangan dia stop. Kalau di Ramadan jangan ngomongin orang. Coba bayangin kalau kita yang diomongin, sakit hati nggak? Coba bayangin kalau kita yang digosipin, kita yang digunjingin, nah bagaimana? Mengamuk. Tapi kalau kita gosipin orang, ngomong salah. Kan begitu kalau kita ini, betul nggak? Kalau dia ngomong itu bulan-bulan marah dia. Begitu dia ngomong orang asik, berjam-jam sambil ngopi, ngerokok, ya Allah nikmat betul juga orang. Makanya dalam mazhab yang lain ada pendapat, kalau nggak salah mazhab Abu Hanifah, kalau saya tidak salah, itu Imam Abu Hanifah bergibah itu membatalkan puasa, Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan menggibah satu dengan lainnya. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Jadi bahasa Al-Quran kita makan bangkai saudara kalau kita gibahin orang. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab lain itu, menggibah itu membatalkan puasa. Kenapa? Makan ayam, makan daging kebuli yang enak aja batal puasa, apalagi makan daging orang. Betul. Jadi Imam Abu Hanifah itu mereka mengatakan batal karena kita makan daging orang kita makan. Ada kenapa? Dalilnya bukan ada dulu perempuan 2 orang. Ini cerita lagi, ini akhirnya terakhir deh. Cerita 2 orang, ini cerita enak nih. Kalau cerita enak aja nih, benar nggak? Kalau cerita enak betul. Ada 2 orang perempuan datang sama Nabi. Nabi tahu orang suka gibah. Ya Rasulullah, kita berdua ini suka gibah. Ini kan gibahnya paling sering itu ibu-ibu. Maaf ibu-ibu, tapi ternyata betul. Apalagi kalau soal Aisyah, soal apa gue, dia ngomongin orang deh. Bapak-bapak juga sering, cuma lebih sering ibu kayaknya. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini memang nggak ada yang tentang gibah. Amin. 2 orang datang, ya Nabi saya ini suka bergibah. Oh ya, akhirnya sama Nabi disuruh ambil bungkos, apa namanya itu wadah ya, ditaruh. Terus sama Nabi bilang kita suka bergibah ya, kita suka makan daging orang. Tiba-tiba nih orang, 2 perempuan, dia apa namanya itu mau muntah begitu, kayak gak enak perutnya, akhirnya muntah. Pas muntah, itu muntahnya bukan nasi, bukan air, enggak, muntahnya itu daging segar, daging sama darah keluar dari mulutnya. Nah, dia bilang itu adalah daging bangkai saudara yang kalian makan. Ini berupa zohir. Jadi makanya menurut ulama membatalkan puasa. Tapi kalau bagi kita ulama Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, itu nggak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi puasa itu cuma dapat lapang haus doang. Jadi rugi-rugi, nggak dapat pahala. Dulu
namanya Imam Abdullah Haddad. Imam Hamid bin Umar bin Hamid ini, kita ini kalau ada orang imam di masjid, nah contoh saya nih, saya imam di masjid ini, misal, maka orang kampung sini, orang kampung Bang Bedu bakal kenal sama saya, betul? Kenapa? Pak Imam masjid. Jadi orang kenal saya karena saya imam di masjid. Artinya terkenalnya sini karena masjid. Kalau saya bukan imam masjid, orang nggak kenal sama saya, begitu kan? Beda sama Imam Hamid bin Umar. Beliau ini imam masjid Jami' di Hadramut. Itu beliau bukan terkenal sebab masjid, tapi masjid terkenal sebab beliau. Jadi beliau kalau sholat di masjid jadi imam, itu mesti terkenal. Contoh, beliau sholat di sini, Imam Hamid bin Wali bin Auliyaillah, muridnya Imam Haddad itu. Kalau beliau sholat di Nurul Yakin ini Nurul Yakin terkenal. Kenapa? Ini masjid Nurul Yakin pernah disolati oleh Imam Hamid bin Umar bin Hamid. Ini masjid yang jadi terkenal karena beliau. Alhasil, saudara, beliau ini imam masjid Jami. Pernah beliau sholat maghrib berjamaah. Ketika beliau sholat maghrib berjamaah, pas lagi sholat Allahu Akbar, itu di luar masjid terdengar orang beribut, rusuh begitu, rusuh. Ini jamaah masjid yang hadir di sini penasaran. Ini beribut apa di luar ini? Kayaknya seru betul di luar. Mau pengen keluar tapi lagi sholat. Akhirnya deh, selesaikan dulu sholat. Habis sholat kita keluar. Imam Hamid sholat, bawa imam, kelar sambalnya, itu satu masjid keluar. Lihat ini apa di luar. Begitu sampai di luar, ternyata kerusuhan itu lebih gaduh lagi. Jadi orang yang tadi bataria, orang yang rusuh, sekarang lebih rusuh lagi, 2 kali lipat. Ini Imam Hamid bin Umar, dia nggak keluar, dia lanjut baca dia punya zikir, dia sholat sunnah ba'diyah, terus dia mengaji sedikit, ya kan? Dia baca dia punya amalan biasa. Singkat cerita, selesai beliau keluar. Pas beliau keluar, ini kerumunan orang yang di luar masjid ini buka jalan. Dia buka jalan supaya Imam Hamid bin Umar bisa lewat, plus bisa lihat ini ternyata pas lagi ribut itu ternyata ada korban, ada orang meninggal. Jadi mereka sengaja buka jalan, jadi makin rusuh karena ada korban. Jadi ternyata ada kayak bentrok begitu, akhirnya ada yang mati. Akhirnya mereka buka jalan buat Imam Hamid bin Umar. Dan mereka sengaja pinggir supaya Imam Hamid bin Umar bisa lihat ini ada jenazah. Mereka tunggu komennya Imam Hamid bin Umar. Nah, karena beliau ini ulama terkenal, plus ketua masjid itu, ibarat kata tokoh. Begitu Imam Hamid keluar, dia jalan, dia lihat itu jenazah, dia lihat dia jalan lagi, dia pilih. Ini orang histeris karena mereka tunggu statementnya Imam Hamid Umar ini apa, statementnya ini apa yang mereka bakal dikeluarkan sama imam masjid kita ini. Sampai ada orang tua satu, dia kayak penasaran betul, dia teriak, ya Hamid bin Umar, wahai Imam Hamid bin Umar. Lebih, wah kenapa? Ente gak mau komen, ini kejadian di kampung ente, sedangkan ente imam masjid, masa ente gak peduli? Ya, jawaban Imam Hamid bin Umar apa? Wahai ya Syekh, wahai orang tua, emangnya kalau saya ngomong, saya kasih statement pernyataan, emang itu baik bakal bangun lagi? Enggak. Emang kalau saya bilang, ini begini begitu, emang itu baik bakal bangun terus kasih tahu pembunuhnya siapa? Emang kalau saya ngomong dia bakal cerita lagi, tadi kejadiannya begini? Enggak. Ya udah, terus ngapain saya ngomong? Ngapain saya harus repot-repot bicara? Cukup nanti datang polisi, datang petugas, dia urus, bukan urusan saya. Nah, sampai sebegitunya, kalau dia itu tokoh di kampungnya, bahkan di negerinya, tapi menjaga mulut, menjaga lisan biar gak keluar omongan-omongan yang gak perlu, apalagi gibah, apalagi menggunjing orang, adu domba, mencemooh sana, celah sini, gak perlu. Cukup kita celah diri sendiri, omongin diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini kayaknya panjang betul saya ceramah, ya. Tapi mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan kita, nambah daripada pahala kita. Nabi bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, julusuka fi majalisil ilmi sa'atan
la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Abu Dzar, kamu duduk mendengar ilmu, duduk di majelis ilmu. Dan kita dapat ilmu tadi, alhamdulillah. Sesaat aja. La tamassu qalaman, kamu nggak bawa pulpen. Sini kita ada yang bawa pulpen tadi dicatat, nggak ada kan? Wala taktubu harfan, apalagi nulis huruf, kita nggak ada yang nulis. Kalau tadi ada yang nulis, wah bagus, pahalanya gede. Ini orang cuma modal kuping aja, modal kuping. Dia nggak nulis, nggak bawa pulpen, nggak niat belajar lah bahasanya. Cuma modal duduk. Itu kata Nabi, khairun min itqin alfi raqabah. Lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Membebaskan 1000 budak ini kayak kita sedekah motor 1000. Beli Avanza itu 200 juta terus kasih orang. Nah itu gambaran kasih bebas budak begitu, karena budak mahal. Apalagi di bulan Ramadan lebih berlipat-lipat ganda lagi. Nah, mudah-mudahan kita dapat pahala yang besar dari Allah. Kita dapat Lailatul Qadar, kita dapat keistimewaan, kita dapat maghfirah, dapat ampunan, dapat rahmat. Nah, mudah-mudahan selama yang singkat ini bisa bermanfaat. Ibu Bapak, nanti habis ini ada tahfiz ya. Nanti saya pamit pulang duluan. Karena saya nanti ada saya punya Ustaz dari Palu ada datang, Ustaz Zainal. Jadi saya harus antar beliau. Ya, jadi nanti Ibu Bapak jangan pergi, dengerin ada kita basuh. Nah, kita dapat berkah Al-Quran ini ya Allah Ta'ala. Nah, jadi mohon maaf saya tinggal duluan ini karena saya ada acara lagi bahasanya. Jadi saya dari acara di Habib Bajir di Syobakar langsung ke sini lagi. Yang sini saya mau saya punya guru. Nah, kita dapat berkah dengan Al-Quran, dengan duduknya kita, dengan itikaf kita, dengan duduk masjid ini. Mohon maaf dari waktu yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pergi tolong foto dulu yang Pak Imam dulu. Ya, mohon jamaah bersama sebentar. Kata Habib Syekhan mau ke acara selanjutnya. Kami berfoto dulu dengan Habib Syekh. Senyum. 3, 2, Ibu. 3, 2, 1. Senyum Ibu. Bip. 3, 2, 1. Oke. Ya, Syarif. Baik. Ya, jemaah sekalian, kami mohon bersabar. Tentunya kita masih menunggu adik kita Baso, ya, Hafiz Indonesia 2023, ya. Tadi kami mau menampilkan beliau yang pertama, tapi karena Habib Syekhan ada kegiatan, jadi kami tampilkan Habib Syekhan duluan. Tapi kali ini, marilah kita ikuti langsung kemampuan daripada adik kita Baso beserta Hafiz Indonesia 2023. Jadi kalau yang sebelumnya kita cuma lihat di televisi di RCTI, langsung hari ini kita lihat langsung live di Masjid Nurul Yakin. Nah, baik, saya sudah kasih Al-Quran 2 sama Pak Imam untuk mengetes hafalan daripada adik kita Baso. Mungkin kepada Pak Imam yang mana lebih dulu? Ya, silakan Pak Imam. Ya, ayo. Mohon kamera fokus ke yang bertanya dulu, Ya, silakan Pak Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم الليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ومن كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Di juz 5 ini 6 la yuhibbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Imam, terima kasih juga Pak Imam berdua, Ade Baso. Ade Baso hadir di sini untuk kasih motivasi kita semua yang ada di masjid. Jadi menjadi peserta Hafiz Indonesia itu diseleksi sangat luar biasa ya, Abinya Baso, untuk bisa menjadi peserta Hafiz Indonesia RCTI. Dan kita doakan semoga Adik Baso bisa secepatnya menghatamkan Al-Qur'annya 30 juz ya. Jadi kami safari dengan Hafiz yang sebelumnya itu seperti Adik Baso juga, tetapi karena termotivasi langsung selesai hafalan 30 juz sehingga di safari berikutnya bisa menghatamkan Al-Qur'an. Amin. Untuk memberkahi kegiatan kita pada hari ini, mungkin saya persilakan kepada Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Umi Masni bin Abu Bakar untuk bisa bersalawat. Sambil kita mau selesai sekolah
semoga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting di rumah Allah ini karena kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallallahu insya Allah kita bersama beliau